Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Duni Ramdan dengan NPM 20106310500009. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengelolaan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan untuk penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Dengan dosen pengampunya adalah Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian konsep dasar, kebijakan, profil objek yang diobservasi, implementasi, dan juga terakhir ada kesimpulan. Oke, langsung aja masuk yang pertama mengenai pengertian. Pengertian dari pengelola tenaga pendidikan dan kependidikan adalah aktivitas yang harus dilakukan mulai dari tenaga pendidik dan kependidikan itu masuk ke dalam organisasi kependidikan sampai akhirnya berhenti melalui proses perencanaan SDM, perekrutan, seleksi, penempatan, pemberian kompensasi, penghargaan, pendidikan, dan latihan pengembangan, dan juga pemberhentian. Berdasarkan dari buku Pak Dadang tahun 2021. Dengan beberapa tujuan, yang pertama mewujudkan sistem sekolah yang mampu mengatasi kelemahan-kelemahannya sendiri, menyesuaikan program pendidikan sekolah terhadap kehidupan belajar siswa dan terhadap persaingan kehidupan masyarakat secara sehat dan juga dinamis. Yang ketiga ada membentuk kepemimpinan yang menjamin munculnya peningkatan produktivitas pendidik sebagai panduan fungsi keefektifan, efisien, dan ekuitas atau keadilan melalui pengelolaan tenaga kependidikan yang rasional dan profesional. Dan yang terakhir ada mewujudkan kondisi dan iklim kerjasama, sistem sekolah atau organisasi pendidikan yang mendukung secara maksimal pertumbuhan profesional dan kecekatan teknis setiap tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya ada jenis-jenis tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada tenaga struktural, kedua ada tenaga fungsional, ketiga ada tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Dilanjut ada dimensi kegiatan pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama, perencanaan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kedua, perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, menetapkan calon yang diterima. Yang keempat, pembinaan atau pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Yang kelima, ada penilaian tenaga dan kependidikan. Yang keenam, ada kompensasi bagi tenaga pendidik dan kependidikan. Ketujuh, ada pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Selanjutnya ada konsep dasar. Konsep dasar yaitu administrasi pendidikan, diartikan merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain-lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidik merupakan tenaga profesional, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing melatih, meneliti, mengabdi pada masyarakat. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah atau madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola, kelompok belajar, pamong belajar, dan juga tenaga kebersihan. Selanjutnya ada kebijakan. Yang pertama, meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Yang kedua, membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi. Yang ketiga, ada memperbaiki kurikulum nasional, pedagogi, dan juga penilaian. Yang keempat, membangun sekolah atau lingkungan belajar masa depan. Dan yang terakhir adalah menyederhanakan mekanisme akreditas dan memberikan otonomi lebih. Dan ini adalah hasil observasi pada tanggal 12 Oktober kemarin di SDN Cipayung dengan NPSN sekolahnya adalah 20228680 dengan alamat Jalan Tola Iskandar kilometer 02, kode posnya 16412 di Desa atau Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan juga Sukmajaya, dan terletak di Kabupaten Kota Depok. Provinsi Jawa Barat dengan status sekolahnya itu adalah negeri. Waktu penyelenggaraan sekolah adalah sehari penuh per 5 hari. Dan jenjang pendidikannya ini adalah SD atau sekolah dasar. Implementasi yang didapatkan dari hasil observasi yaitu ada kualifikasi status tenaga pendidik,
pengaturan jadwal pembelajaran, administrasi persyaratan, dan juga keselarasan jalur tenaga pendidik. Ya mungkin hanya itu saja untuk pengelolaan tenaga pendidik dan juga kependidikan. Dengan diakhiri kita mempunyai kesimpulan bahwasanya dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, sebaiknya pihak sekolah atau yayasan juga membina para guru untuk berpartisipasi aktif dalam pembuatan karya tulis sehingga mampu menghasilkan dan memodifikasi pengetahuan yang baru bagi peserta didik sesuai dengan masalah yang dihadapi para guru ataupun sesuai dengan kebutuhan di ruang lingkup keilmuan yang dimilikinya. Dan ini adalah dokumentasi saat kami observasi di SDN Cipayung. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian dalam menontonnya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.